20 Oktober 2021, Bitcoin baru aja lagi menyentuh harga tertingginya atau all-time high pada harga 65.000 US dollar. Hal ini membuat pemegang kripto terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang bullish atau percaya bahwa perjalanan kenaikan Bitcoin itu masih jauh, dan mereka yang bearish atau percaya harganya sebentar lagi akan jatuh. Kedua kubu ini sama-sama punya argumen dan data-data yang cukup kuat untuk membenarkan pendapat mereka. Tapi hari ini gue mau sharing kenapa gue berada di kubu yang bullish. Hai guys, nama gue Jeremy, welcome back to my channel. Berhubung harga Bitcoin yang akhir-akhir ini naik, gue mau bahas tentang beberapa hal yang menurut gue penting banget untuk diketahui dalam kita berinvestasi di Bitcoin. Disclaimer, gue nggak pernah bermaksud untuk memberikan financial advice atau saran investasi apapun. Gue bener-bener cuma pengen sharing dan membagikan apa yang udah gue pelajari sendiri dari pengalaman gue pribadi di dunia cryptocurrency. Sama kayak semua jenis investasi lainnya, harga kripto itu nggak selalu naik. Bahkan, kripto adalah salah satu aset investasi yang pergerakan harganya itu paling ekstrim atau volatil. Tapi secara garis besar, harga naik turunnya kripto ini punya yang namanya siklus atau cycle. Jadi, siklus cryptocurrency itu berlangsung selama 4 tahun. 1,5 tahun bull market, di mana orang-orang senang karena harga Bitcoin naik terus. Dan 2,5 tahun bear market, di mana orang-orang mulai skeptis dan nggak percaya sama Bitcoin lagi karena harganya mulai turun. Apa sih yang menyebabkan adanya siklus kayak gini? Nah, siklus Bitcoin ini terjadi karena adanya sistem Bitcoin yang disebut dengan halving atau pengurangan hadiah untuk penambang Bitcoin. Buat kalian yang belum ngerti halving itu apa, kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya yang ngebahas seluk-beluk tentang Bitcoin. Jadi siklusnya itu dimulai dengan Bitcoin halving, 1,5 tahun bull market, 2,5 tahun bear market, lalu halving lagi dan kembali masuk ke teritori bull market lagi. Nah, Bitcoin halving yang terakhir itu terjadi pada tanggal 20 Mei 2020. Dan itulah kenapa sekarang kita masih ada di teritori bull market. Apabila teori ini benar dan sejarah terulang lagi, harusnya ujung bull market kali ini tuh ada di 20 Mei 2020 ditambah 1,5 tahun. Berarti di November 2021. Sekarang dong. Yes, betul. Kalau secara timeline siklusnya, harusnya ujungnya memang di November 2021. Tapi nggak ada satupun orang yang tahu pastinya kapan Bitcoin akan memasuki fase bear market. Bisa aja Desember, bisa aja Januari, bahkan mungkin bisa aja nggak ada bear market lagi. Walaupun kita nggak tahu kapan pastinya, tapi ada gejala-gejalanya nih di saat kita udah mulai masuk fase puncak bull market. Nah, gue mau coba nih untuk bikin prediksi harga Bitcoin kira-kira tuh bisa sampai berapa sih? Yang walaupun sebetulnya kemungkinan besar salah. Tapi gue akan mencoba untuk menggunakan data seakurat mungkin supaya prediksinya walaupun mungkin salah, tapi tetap masuk akal. Buat bikin model prediksi ini, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang bikin harga Bitcoin itu bisa naik di puncak bull market. Jawabannya adalah karena uang. Uang yang sangat banyak, sangat banyak buat beli Bitcoin yang bisa ngedorong harganya naik. Nah, dari mana sih kita bisa dapat uang yang sangat banyak itu? Kalau kita melihat dari bull market sebelumnya, uang yang sangat banyak ini berasal dari pihak yang tajir mampus, yaitu adalah institusi atau pemerintah. Institusi negara mana? Pastinya institusi dari negara yang punya GDP yang cukup besar, kayak Amerika atau USA. Nah, gimana sih supaya uang yang sangat banyak dari Amerika ini bisa masuk buat beli Bitcoin? Satu-satunya cara agar mereka punya akses untuk bisa masuk beli Bitcoin adalah melalui sesuatu yang disebut dengan ETF. Simpelnya, ETF ini mirip sama saham. Cuma bedanya, kalau saham itu merepresentasikan sebuah perusahaan, kalau ETF ini harganya merepresentasikan sebuah aset investasi. Contoh paling gampangnya itu ada yang namanya Gold ETF, yaitu sebuah ETF yang mengikuti harga pergerakan emas. Jadi zaman sekarang kalau orang mau beli emas itu nggak harus beli gelondongan lagi. Dia bisa berinvestasi di ETF yang selalu mengikuti harga pergerakan emas. Dan perlu diingat, kalau sebuah perusahaan mau bikin ETF, itu harus di-approve dulu sama lembaga yang mengawasi semua kegiatan pasar saham di Amerika yang disebut dengan SEC. SEC ini kayak dewanya dunia investasi Amerika. Kalau di Indonesia mungkin kayak OJK. Jadi kalau sebuah aset investasi udah di-approve atau diterima sama SEC ini, investasinya biasanya udah dianggap aman dan terregulasi. Nah, akhir-akhir ini baru aja muncul berita di-approve-nya sebuah Bitcoin ETF yang namanya ProShares Bitcoin ETF pada tanggal 19 Oktober 2021. Dan ternyata besoknya, 20 Oktober 2021, harga Bitcoin langsung all time high.
Tapi ternyata setelah diselidik-selidik, ProShares Bitcoin ETF ini nggak sebagus itu. Kenapa? Jadi gini, yang namanya Bitcoin ETF itu terbagi jadi dua jenis. Ada Spot Bitcoin ETF, sama ada Future Bitcoin ETF. Bedanya simpel banget. Kalau kita beli Spot Bitcoin ETF, itu berarti kita langsung beli aset Bitcoinnya melalui perusahaan yang bikin ETF itu. Kalau kita beli Future Bitcoin ETF, kita cuma beli kontrak yang mengikuti harga pergerakan Bitcoin. Jadi kita nggak bener-bener punya aset Bitcoinnya. Nah harusnya secara teori, kalau kita beli Future Bitcoin ETF ini, nggak akan berpengaruh ke harga Bitcoin secara langsung. Dan si ProShares Bitcoin ETF ini itu termasuk ke dalam kategori Future Bitcoin ETF yang harusnya nggak berpengaruh ke harga karena kita nggak bener-bener langsung beli Bitcoinnya. Kita cuma beli kontrak yang mengikuti harga pergerakan Bitcoinnya aja. Jadi kalau menurut analisa gue pribadi, kemarin waktu 20 Oktober itu harga Bitcoin bisa all time high, cuman karena hype-nya aja, karena ada hype adanya ETF Bitcoin yang baru. Nah pertanyaannya tinggal, kapan nih Spot Bitcoin ETF ini bisa muncul? Saat ini, di Amerika ada dua kandidat yang potensial untuk membuat Spot Bitcoin ETF pertama mereka. Yang pertama adalah Global X Bitcoin ETF, dan yang kedua adalah Wisdom Tree Bitcoin ETF. Nah jadwalnya, Global X Bitcoin ETF ini bakal tahu apakah dia di-approve sama SEC atau enggak pada tanggal 21 November 2021. Sedangkan si Wisdom Tree Bitcoin ETF baru tahu pada tanggal 11 Desember 2021. Catat tanggalnya guys. Jujur, setelah melakukan riset singkat, gue lebih pede sama yang Wisdom Tree Bitcoin ETF. Tapi siapa yang tahu? Jadi untuk bikin harga prediksi Bitcoin, gue akan menggunakan benchmark dari negara lain, yaitu adalah Kanada. Kenapa Kanada? Karena Kanada baru aja membuat Spot Bitcoin ETF mereka sendiri pada Februari 2021. Berarti kalau sampai hari ini, kira-kira udah 9 bulan. Dalam waktu 9 bulan ini, Bitcoin ETF Kanada ini berhasil mengumpulkan uang sebesar 1,5 miliar US dollar. Nah, GDP-nya Kanada itu ada di sekitar 1,6 triliun US dollar. Kita buletin aja ke 2 triliun US dollar. Sedangkan GDP-nya Amerika itu ada di 20 triliun US dollar. Sekitar 10 kali lipatnya dari GDP-nya Kanada. Anggap kalau proporsi GDP-nya mereka ini sama-sama proporsi uang yang masuk ke Bitcoin ETF negara tersebut. Berarti kira-kira uang yang masuk ke Bitcoin ETF Amerika ini adalah 10 kali 1,5 miliar US dollar atau sekitar 15 miliar US dollar. Dan tahu nggak, ternyata 1,5 miliar US dollar yang masuk ke Bitcoin ETF Kanada ini sebagian besar masuknya di 1-2 minggu pertama pada waktu ETF-nya baru aja rilis. Jadi menurut gua, aman banget buat berasumsi kalau 1-2 minggu pertama setelah ETF Bitcoin di Amerika ini rilis, 5 miliar US dollar bisa langsung masuk ke ETF Bitcoin-nya. Nah, kalau kita coba lihat market depth atau pesanan jual beli Bitcoin di berbagai exchange yang ada di dunia, itu sekitar 20-40 juta US dollar. Bayangin aja kalau tiba-tiba ada uang sebesar 5 miliar US dollar masuk ke dalam pasar ini. Menurut gue nggak aneh kalau harga Bitcoin itu bisa langsung 2 kali lipat dari harganya sekarang di 1-2 minggu setelah ETF itu rilis. Dan ingat, masih banyak banget faktor lain yang bisa bikin harga Bitcoin itu jadi lebih tinggi lagi. Jadi prediksi gua, harga Bitcoin itu bisa sekitar 2 kali dari harganya yang sekarang kalau ETF itu beneran rilis. Ya mungkin sekitar 100.000 sampai 120.000 US dollar kali ya. Oke guys, jadi segitu aja yang mau gua share di video kali ini. Coba komen dong kira-kira berapa sih prediksi harga Bitcoin kalian di akhir bull market kali ini. Komen ya. Jangan lupa juga buat subscribe di channel gua kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten gua selanjutnya yang pastinya bahas everything related with cryptocurrency. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.